kita desain, kita bangun infrastrukturnya dan kita operasikan untuk mencapai efisiensi paling tidak 80%. Digitalks by Tani Center IPB University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, selamat datang di Digitalk by Tani Center IPB University bersama saya, Iksiona Adistika. Oke, episode kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih Sobat Tani. Jadi ada Bapak Dr. Insinyur Prastowo MN. Beliau merupakan dosen di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Jadi topik kita kali ini akan membahas Smart and Precision Irrigation ya Sob. Berhubung Bapak Prastowo-nya sudah hadir bersama kita kali ini, langsung kita sapa saja. Selamat sore Bapak. Ya, selamat sore. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selain mengajar, lagi sibuk apa nih Pak? Ya, bantu-bantu pemerintah untuk membangun irigasi di beberapa kawasan. Wah, kawasannya di mana aja tuh Pak? Ada di Kalimantan Selatan, ada di Sumatera Utara. Wah, Sumatera Utara ya. Oke, siap Bapak. Jadi kita langsung aja kali Pak ya bahasnya. Jadi kan sebelum masuk ke Smart and Precision Irrigation mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak, sebenarnya kondisi atau kabar dari irigasi di Indonesia ini sekarang gimana sih Pak? Ya, seperti halnya di negara lain ya, pada prinsipnya itu irigasi kan ada 3 macam. Ini 3-tiganya ada di Indonesia. Irigasi permukaan kita punya 7 juta hektar lebih ya. Kemudian irigasi curah atau sprinkler irrigation itu juga sudah banyak diterapkan khususnya untuk perkebunan besar ya, dan juga untuk pengembangan hortikultur ya, oleh swasta ya, perusahaan swasta. Lalu yang juga sudah sangat luas dikembangkan itu irigasi tetes atau trickle irrigation. Nah, trickle irrigation ini mulai dari skala kecil ya, di rumah kaca ya, di greenhouse untuk tanaman bunga, untuk hortikultur ya, sayuran. Ini juga dikembangkan pada skala luas ya, perkebunan besar seperti perkebunan di Lampung itu ya, ada beberapa perkebunan besar yang sudah mengembangkan irigasi tetes. Bahkan kalau di Indonesia itu irigasi permukaan itu sangat beragam ya, sangat beragam. Namun sebagian besar itu adalah berupa irigasi yang dikembangkan melalui pembangunan bendungan itu ya, dari sungai. Tapi banyak juga di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, itu Bali ya, NTB, NTT, itu menggunakan air tanah. Ya, air tanah sebagai sumber air untuk irigasi permukaan. Lalu di daerah pesisir di Sumatera ya, Sumatera bagian timur, lalu Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, itu banyak dikembangkan irigasi pasang surut ya. Jadi menggunakan energi pasang surut ya sebagai penggerak ya, untuk air bisa diatur ya keluar masuk ke kawasan pasang surut. Nah, untuk irigasi pasang surut ini relatif luas ya di Indonesia, yang boleh jadi tidak ada di negara lain. Untuk persawahan sangat luas kita punya Sumatera Selatan, dan untuk perkebunan kelapa sawit ya, untuk hutan tanaman industri ya,
untuk tambak ya, baik tambak ikan maupun tambak garam ya. Jadi itu sangat luas cakupannya irigasi di Indonesia, dan itu tentu merupakan satu urusan yang tidak kecil ya, urusan yang sangat besar. Iya. Oke Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan ada irigasi permukaan, pasang surut dan sebagainya. Itu kalau pengelolaan irigasinya itu apakah sama untuk masing-masing tipe irigasi itu atau bagaimana Pak? Ya, pada prinsipnya ada yang dikelola oleh pemerintah ya, ada yang dikelola oleh petani, ada yang dikelola oleh perusahaan ya, perusahaan. Nah, untuk irigasi permukaan ya yang dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah itu dibedakan atas luasannya ya. Kalau kurang dari 1.000 hektar itu dikelola oleh pemerintah kabupaten. Kalau luasannya antara 1.000 sampai 3.000 itu dikelola oleh pemerintah provinsi. Tapi kalau luasannya lebih dari 3.000 itu dikelola oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR. Nah, namun yang barangkali penting saya sampaikan di sini adalah bahwa pemerintah itu bertanggung jawab pada jaringan utama. Ya, nah, sedangkan jaringan tersier sampai ke petakan sawah itu dikelola oleh petani, dalam hal ini melalui organisasi P3A, ya, Perkumpulan Petani Pemakai Air. Ya. Nah, di sini nanti persoalan-persoalan irigasi itu bisa kita temui di lapangan ya, apakah itu pada tingkatan jaringan utama ya, mulai dari bangunan utama, bendung, stasiun pompa, saluran primer, sekunder, ya, tersier, atau pada tataran di tingkat petani. Ya, dalam hal ini pengelolaan termasuk juga nanti aplikasi irigasinya, teknologi irigasinya, pengaturan airnya, ya, dan sebagainya. Ya. Oke. Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa ternyata irigasi itu juga dikelolanya oleh pihak-pihak yang berbeda-beda juga ya Pak, tergantung dari luasannya tadi kata Bapak ya. Nah, untuk irigasi permukaan. Untuk irigasi permukaan. Selanjutnya pertanyaannya, apakah sudah efektif gitu Pak irigasi di Indonesia selama ini? Ya, saya lebih senang menggunakan istilah efisiensi irigasi ya. Efisiensi irigasi dan water productivity itu saya pikir dua indikator ya, yang lebih pas untuk kita gunakan dalam menilai kinerja irigasi. Nah, untuk efisiensi irigasi, kalau di irigasi permukaan memang karena metode pemberiannya seperti itu, maka tidak bisa dihindari banyaknya air yang hilang melalui perkolasi, ya, melalui perkolasi. Nah, ini yang menyebabkan kemudian efisiensi irigasi permukaan itu relatif rendah. Ya. Barangkali average ya secara nasional mungkin sekitar 40-50%. Ya. Jadi ini karena memang karakter dari irigasi permukaan, mulai dari efisiensi penyaluran, ya, kemudian efisiensi distribusi, kemudian efisiensi pemakaian, ya, itu memang relatif rendah ya, dibanding dengan irigasi curah atau sprinkler irrigation dan irigasi tetes atau trickle irrigation. Kalau kedua teknologi yang terakhir tadi itu bisa kita
kita desain, kita bangun infrastrukturnya dan kita operasikan untuk mencapai efisiensi paling tidak 80%, 85%. Ya, jadi berbedanya saat ini. Nah, kemudian ukuran yang kedua adalah water productivity, dari produktivitas air. Nah, ini memang indikator ini belum banyak diterapkan ya, kecuali usaha tani yang memang betul-betul komersial, ya, karena mereka tentu sangat concern, sangat mempertimbangkan ya seberapa besar produksi dari 1 meter kubik air, berapa ton produk yang bisa dihasilkan dari satu jumlah air tertentu. Gitu. Nah, menurut saya itu yang harusnya dilihat ya, baik secara makro maupun secara mikro sebagai satu unit usaha tadi. Ya. Oke, Bapak. Berarti untuk saat ini kalau berbicara efektif tadi Bapak sudah jelaskan permasalahan nih Pak. Di Indonesia kalau irigasi itu nggak jauh dari isu permasalahan irigasinya. Kalau permasalahannya bagaimana Pak? Ya, jadi bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang ya, point of view. Persoalan yang selalu terjadi ya setiap tahun di Indonesia ini adalah terjadinya kekeringan. Ya. Jadi kekeringan khususnya tentu pada musim kemarau ya. Nah, ini yang seringkali memerlukan tindakan cepat ya, tindakan cepat. Di mana pada satu waktu tertentu, satu periode itu sumber-sumber air itu sudah tidak berair. Jadi, tapi memang inilah khasnya irigasi. Jadi irigasi satu upaya untuk memberikan air di kala kering. Ya, tapi di satu sisi tentu irigasi hanya bisa dilakukan kalau ada sumber air di kala kering. Ya. Jadi ini menurut saya kekhasan dari irigasi. Ya, di satu sisi dituntut untuk bisa menyediakan air, tapi di satu sisi pada saat kering tentu sumber-sumber air pada kering. Ya. Ini masalah yang pertama menurut saya. Dan masalah yang kedua tidak lepas juga karena kerusakan lingkungan. Ya, jadi tentu ketersediaan air ya pada beberapa sumber air, terutama air permukaan, itu seringkali sangat tergantung pada kondisi antara lain daerah aliran sungai ya, atau kita sebut catchment area atau daerah tangkapan air. Nah, ini juga tentu sangat mempengaruhi ketersediaan debit pada sumber-sumber air. Kemudian masalah yang lain saya pikir karena banyak ya bangunan irigasi yang sudah tua ya, sudah lama dibangun. Nah, sekarang itu dalam kondisi barangkali tidak maksimal fungsinya ya, karena ada beberapa kerusakan ya, misalnya kebocoran saluran ya, pintu-pintu air yang barangkali sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian juga masalah sedimentasi di beberapa bendungan ya, di beberapa bendung yang tentu itu akan mempengaruhi ya kinerja dari bangunan-bangunan air tadi. Nah, oleh karenanya memang sekarang pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan ya, rehabilitasi, ada upgrading ya, peningkatan jaringan, bahkan di satu sisi yang menurut saya patut kita berikan apresiasi ya adalah gencarnya pembangunan reservoir ya. Ini sangat penting untuk meningkatkan
kapasitas simpan, ya, storage capacity. Ya. Karena tadi ya, karena irigasi harus bisa menyediakan air di kala kering, maka bentuk yang ideal adalah simpanan air. Gitu. Di mana di tempat lain tidak ada air, maka kita mengandalkan storage capacity tadi ya, dari satu reservoir. Kalau ini gimana Pak? Jadi saya sewaktu itu pernah ke Bali, tepatnya itu bulan Januari. Jadi saya ke Subak di daerah Ubud kalau nggak salah. Yeah. Jadi waktu itu aliran sumber airnya itu banyak gitu. Tapi yang jadi pertanyaan adalah petani di sana itu saling berebut air gitu, seolah-olah porsi airnya itu kurang untuk mengaliri per petak-petak sawah mereka itu kalau penyebabnya itu biasanya kalau seperti gimana tuh Pak? Iya, jadi ada satu persoalan yang mendasar ya menurut hemat saya dalam pengelolaan air irigasi itu adalah pemahaman tentang kecukupan air. Ya, jadi ini penting ya tentu bagi pengguna ya. Jadi bagaimana pemahaman tentang kecukupan air ini betul-betul difahami sehingga manakala kita mengatur ya bersama untuk keperluan bersama itu masing-masing menyadari untuk tidak kurang tapi juga jangan berlebih. Nah, ini persoalan. Jadi kecukupan air dalam pengertian sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya. Jadi adanya perbedaan persepsi gitu berarti ya Pak mengenai kecukupan air atau gimana? Ya boleh jadi ini saya melihatnya lebih dipengaruhi oleh faktor historis ya. Faktor historis misalnya kalau selama ini para pengguna air itu ingin selalu ada aliran ya secara kontinu, padahal boleh jadi pada periode itu tidak diperlukan. Gitu. Ya. Tapi karena udah dari dulunya seperti itu, dulu saya begini mempraktekkan, begitu diberikan pemahaman tentang kecukupan air, boleh jadi mungkin belum bisa menerima gitu ya. Ya selama ini saya sudah bertani seperti ini gitu ya Pak. Ketika ada perubahan, jadi itu seperti mungkin hal yang baru yang belum bisa mereka terima gitu ya Pak. Oke, nah untuk saat ini Pak, sebelum kita masuk ke Smart and Precision Irrigation itu, apakah sudah ada suatu bentuk inovasi atau suatu konsep yang memang sudah dipraktekkan saat ini sebagai solusi dari permasalahan yang sudah Bapak sampaikan tadi? Iya, jadi begini, persoalan irigasi ini menurut saya bisa kita bagi dua gitu ya. Yang pertama adalah persoalan penyiapan infrastruktur, prasarana. Nah ini tentu terkait dengan kemampuan kita mendesain, kemudian kemampuan kita membangun. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan untuk operasi dan maintenance, ONM ini. Nah, dalam operasi dan maintenance ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu yang kita sebut sebagai irrigation scheduling. Jadi penjadwalan irigasi. Ya. Ini dua poin ini yang menentukan keberhasilan pembangunan dan pengembangan irigasi. Untuk apa saja? Untuk petani kecil, untuk petani besar, untuk perusahaan besar, untuk perkebunan besar, termasuk juga skala usaha yang kecil ya. Dua itu. Ya. Kalau dua ini berhasil, maka insya Allah irigasi itu akan mempunyai kinerja yang bagus. Nah, kembali tadi tentang inovasi, itu setahu saya ya, jadi persoalan irrigation scheduling itu sudah mulai dikembangkan sejak tahun 80-an. Ya, irrigation scheduling. Di mana waktu itu
dibangun beberapa software ya berbasis komputer ya. Waktu itu kan komputer baru berkembang ya. Nah, bagaimana merencanakan ya suatu penjadwalan irigasi ya yang kemudian dengan jadwal itu ada ketepatan waktu, artinya kapan harus diberikan, kemudian ada ketepatan jumlah ya. Nah, oleh karenanya sejak dulu itu sebetulnya prinsip dari fungsional bangunan-bangunan hidrolik ya, atau infrastruktur irigasi itu bisa mengatur dan bisa mengukur gitu. Itu prinsip dasarnya. Nah, jadi bagaimana kemampuan mengatur dan kemampuan mengukur ini yang sesungguhnya lambat laun berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, pada tahun 80-an sudah dimulai itu ada misalnya program yang dikembangkan di Eropa itu namanya Irrigation Scheduling Information System. Nah, itu tahun 80-an banyak dikembangkan di Eropa dan di Afrika ya. Nah, kemudian ada juga yang program namanya Cropbot ya. Kalau di Indonesia itu dikembangkan pada tataran praktis di lapangan. Saya pikir teman-teman petani pasti mengenal itu. Itu ada papan pasten ya, papan pasten. Lalu pada tahun itu juga pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum itu mengembangkan kriteria perencanaan ya. Ada KP 01 sampai KP 07 seingat saya waktu itu ya. Di mana ada standar untuk menghitung kebutuhan air tanam. Ya. Kemudian juga ada standar untuk berapa satuan kebutuhan air irigasi. Nah, itu saya pikir kesemuanya dalam upaya untuk mengembangkan teknologi ya, inovasi untuk mengarah pada tadi ya, efisiensi dalam mengatur dan mengukur ya. Termasuk juga saya pikir sampai sekarang itu banyak dikembangkan alat-alat ukur ya. Alat-alat ukur yang tepat untuk digunakan di lapangan ya. Itu saya pikir sampai sekarang alat ukur debit, alat ukur muka air ya. Jadi alat ukur ini sebagai bentuk salah satu inovasi dari agar irigasi itu bisa diukur dan di-maintain dengan baik ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Untuk mengatur dan mengukur. Iya, mengatur dan mengukur. Digital. Oke, karena kita tadi sudah membahas bagaimana sih irigasi di Indonesia selama ini, terus juga bagaimana permasalahannya, dan bentuk inovasi yang sudah ada sebelum adanya Smart and Precision Irrigation. Nah, sekarang kita masuk aja kali ya Pak ya, langsung ke Smart and Precision Irrigation. Itu tuh sebenarnya apa gitu Pak? Mungkin Sobat Tani yang di rumah itu masih asing gitu mendengar Smart and Precision Irrigation ini apa sebenarnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa pada prinsipnya dalam mencapai keberhasilan irigasi itu ada dua hal ya. Yang pertama adalah kita desain dan kita bangun infrastrukturnya dengan baik, dengan benar. Dan yang kedua kita kelola dan kita pelihara infrastruktur tadi dengan setepat-tepatnya lah begitu. Nah, salah satu aspek dalam operasi dan maintenance tadi yang penting adalah bagaimana kita merencanakan dan menerapkan irrigation schedule. Jadi jadwal irigasi. Ya. Jadi kapan dan berapa banyak air kita berikan. Itu poinnya di situ. Ya. Mungkin saya bisa berikan ilustrasi yang sederhana. Jadi misalnya Mbak Eksi di rumah ada tanaman ya. Tanaman lalu akan pergi selama sebulan ya.
kemudian pesan sama asisten yang di rumah. Tentu pesan yang paling gampang kan, tolong tanamannya disiram setiap jam 7 pagi 1 gayung. Iya. Itu yang paling gampang. Iya. Dan itu insya Allah semua bisa. Iya. Tingkat pendidikan apapun bisa mengerjakan itu. Setiap jam 7 pagi 1 gayung. Jam 7 pagi 1 gayung. Nah, persoalannya muncul apabila manakala malam harinya itu hujan lebat. Nah. Ya kan? Dia mungkin presisinya tinggi 1 gayung jam 7 pagi. Tapi sebetulnya tidak dibutuhkan. Karena malam harinya hujan lebat. Iya. Itu mungkin contoh yang paling sederhana. Nah, sehingga kalau kita mau sesuai dengan kebutuhan, maka pesannya harus ditambah lagi. Jadi tetap disiram jam 7 pagi, tapi jangan 1 gayung. Ya kalau hujan lebat, enggak usah. Kalau hujannya rintik-rintik, setengah gayung misalnya. Nah, untuk pesan semacam ini tentu memerlukan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Karena tingkat kesulitannya sudah lebih tinggi. Ya. Meskipun pesan yang tadi belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Kalau mau lebih sesuai lagi, tambah lagi pesannya. Jadi kalau hujannya seperti ini, maka jangan jam 7 pagi, tapi jam 12 siang. Ya. Jumlahnya setengah gayung saja. Dan seterusnya. Karena cuaca dinamis, tentu pesannya juga dinamis. Jadi semakin sulit, manakala kita dituntut untuk sesuai dengan kebutuhan. Nah, oleh karenanya, seperti tadi saya sampaikan, sejak tahun 80-an itu berkembang yang namanya on-demand irrigation. Jadi irigasi yang diberikan berdasarkan demand, berdasarkan kebutuhan. Ya. Jadi dia tidak saja menuntut presisi pemberian, tapi juga sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah ini kurang lebih latar belakang dari munculnya istilah smart irrigation dan precision irrigation ya. Jadi tidak sekedar akurat ya, infrastrukturnya bisa memberikan secara tepat ya. Tapi juga dituntut sesuai dengan kebutuhan, dan kebutuhan ini sifatnya spesifik tapi dinamis ya, spesifik lokasi tapi dinamika iklim terutama ya, itu sangat mempengaruhi. Nah, kemudian berkembanglah berbagai teknologi yang sebetulnya mengarah ke dua hal tadi yang saya sampaikan, mengatur dan mengukur. Gitu. Teknologi yang pertama adalah teknologi sensor. Ya. Jadi bagaimana kita membaca ya kebutuhan tadi, itu kita sudah menggunakan sensor. Kalau tadinya dengan analisis berbasis komputer sebagai satu perencanaan. Tapi sekali lagi dinamika iklim ini kan terus terjadi ya. Nah, oleh karenanya ini kemudian perencanaan yang disetting sebelumnya ya, itu kemudian digantikan dengan sensor yang bisa mengukur, mendeteksi real time ya pada saat itu. Nah, sejauh ini yang saya ketahui itu sensor ada 2, itu sensor tanah ya, soil moisture, artinya dia mengukur berapa yang masih ada di dalam tanah. Yang kedua adalah sensor weather sensor atau sensor cuaca, itu yang nanti bisa kita hitung ya, kita estimasi berapa kebutuhannya. Nah, dari 2 sensor inilah yang kemudian kita masukkan ke data logger ya, untuk kemudian dilakukan analisis. Nah, dari situ kemudian muncul ya, oke, diperlukan irigasi sekarang. Nah, kemudian kita kendalikan. Nah, kemudian
teknologi berkembang lagi, kita kembangkan teknologi kendali. Ya, yang tadinya boleh jadi hanya sekedar otomatis timer misalnya. Iya. Setelah 5 menit berhenti itu, atau mungkin manual ya. Manual. Nah, sekarang kita bisa kendalikan on off dari pompa misalnya, atau on off dari valve itu bisa jarak jauh ya, berbasis internet. Internet. Dan seterusnya perkembangan teknologi mengarah ke sistem kendali yang otomatis ya, sistem kendali jarak jauh. Ya. Mungkin itu yang Ya, bisa saya berarti kalau simpulkan di sini smart and precision irrigation itu sebenarnya suatu konsep. Dari konsep ini tuh menghasilkan teknologi yang sekarang bisa basisnya hingga ke IoT gitu ya, basisnya internet gitu. Seperti itu bukan Pak? Iya, kalau konsepnya sudah sejak dulu ya. Oh, sudah sejak Ya, dulu. tapi karena sekarang sudah didukung ya dengan teknologi ya, tadi sensor, kemudian teknologi kendali, ya maka dia menjadi smart, menjadi cerdas. Iya, Ya, oke, menjadi smartnya itu berarti karena sudah didukung oleh teknologi. Ya, Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ini smart precision ini tuh ditemukan itu kapan gitu Pak? Atau tahun berapa diaplikasikan juga pertama kalinya tuh kapan dan di mana gitu Pak? Ya, jadi kalau tadi yang sudah saya sampaikan secara konsep, setahu saya sejak tahun 80-an kita sudah orang sudah berpikir tentang pentingnya mengatur dan mengukur ya secara presisi. Ya, secara presisi. Jadi misalnya saja tahun itu sudah dikembangkan alat ukur kadar air tanah yang tinggal menancapkan tensiometer, ya sudah terbaca. Ya. Nah, hanya pada waktu itu kita masih harus mencocokkan apakah kalau kadar air sekian itu sudah perlu diberikan irigasi secara manual. Ya. Nah, yang kemudian membuat menjadi lebih cerdas tadi, dua hal menurut saya. Ya. Satu adalah komputer, ya, yang kedua adalah internet. Ya, dua hal ini. Jadi dengan adanya komputer, tentu pengolahan data yang banyak, yang dinamis itu menjadi lebih mudah. Menjadi lebih mudah. Kalau rumusnya sama, dari dulu sampai hari ini sama. Ya, rumus menghitung evapotranspirasi, ya, rumus untuk menghitung kadar air tanah, kemudian uji laboratorium untuk membuat kurva PF, semuanya sama, masih yang dulu. Tapi dengan dipermudah dengan teknologi. Iya. Kalau misalnya pemanfaatan basic internet dan juga komputer tadi itu Pak, mulai dari tahun berapa nih Pak? Kalau konsepnya kan memang sudah dari tahun 80. Ya, cuman untuk pengaplikasian yang basicnya internet dan komputer yang Bapak jelaskan tadi itu sebenarnya di Indonesia startnya kapan gitu Pak? Ya, kalau berbasis komputer itu setahu saya itu sejak tahun 80-an udah banyak orang belajar itu ya. Tapi kalau berbasis internet menurut saya baru-baru saja ya. Baru-baru saja, dan ini sebetulnya lebih ke sistem kendalinya ya. Ke sistem kendalinya. Jadi terutama yang kemudian kita bisa mengendalikan itu dari jarak dari jarak jauh, kemudian real time tadi. Ya. Real time. Ini baru-baru saja, mungkin setelah 2010 saya pikir ya. 2010. Oke, berarti ini tuh mirip dengan, saya kan ada melihat di internet gitu ya Pak, ada beberapa petani di Indonesia yang sudah mengembangkan smart farming. Jadi mereka menyiram tanaman perkebunannya atau pertaniannya itu hanya melalui handphone gitu. Jadi misalnya dia ada di rumah, terus malas ke kebun, yaudah siramnya sudah langsung klik dari HP itu. Bisa dikatakan smart and precision irrigation ini sistemnya mirip seperti itu atau gimana Pak? Iya, ya mungkin ini saya sedikit kritisi lah ya gitu ya. Boleh. Jadi sesungguhnya ada satu kebutuhan dasar ya sebelum kita
menerapkan teknologi berbasis internet tadi, yaitu infrastrukturnya itu sendiri. Ya. Mungkin begini, saya berikan ilustrasi, katakanlah satu kawasan irigasi, misalnya sprinkler irrigation atau trickle irrigation, yang merupakan satu teknologi yang tentu lebih siap diterapkannya Untuk pertanian yang teknologi untuk smart irrigation maupun precision irrigation. Nah, tapi kalau kawasan irigasi sprinkler maupun trickle irrigation tadi itu tidak dibangun yang kemudian bisa memberikan siraman yang uniform. Ya. Di kata-kata uniform mungkin perlu saya garis bawahi. Ya. Kalau di irigasi curah namanya coefficient of uniformity. Kalau di irigasi tetes namanya emission uniformity. Yang kesemuanya adalah menunjukkan keseragaman penyiraman. Ya. Ini harus dijamin betul. Karena kalau tidak, maka kita akan menjumpai kesalahan pertama adalah pada peletakan sensor. Gitu. Ya, jadi misalnya satu kawasan ini misalnya yang di tengah dapat 10, yang di pinggir dapat 15 misalnya. Nah, pertanyaannya sensor ini kita letakkan di mana? Apakah di tengah ataukah di pinggir? Tapi kalau yang di tengah 10, yang di pinggir 10, sensor ini mau kita letakkan di mana saja tidak ada masalah. Ya. Nah, katakanlah tadi kalau tidak uniform, kalau kita sensor kita letakkan di tengah, maka dia akan mewakili kondisi di tengah. Iya, benar. Ya kan? Oh, jumlahnya 10, padahal perlunya 20. Berarti ditambah 10 lagi. Sementara yang di pinggir sudah 15. Kalau ditambah 10 kan 25. 25 ya. Nah, jadi ini sesungguhnya persoalan mendasar menurut saya ya. Artinya begini, jadi jangan dulu kita terburu untuk smart irrigation, padahal infrastruktur kita belum siap. Gitu. Apa tuh yang dinamakan siap? Ya kalau sudah bisa memberikan siraman yang uniform tadi. Kalau belum itu dulu dikutak-katik dulu lah. Iya, ya. Jadi sebelum memasang IoT ataupun smart farming, smart irrigation, dipastikan dulu infrastrukturnya ini ya, Pak. Pas, sudah proporsi belum. Betul. Gitu ya. Sudah memberikan kinerja yang baik atau belum. Berarti kalau seandainya infrastrukturnya itu memang belum baik, tapi sudah dipasang, itu kinerjanya berarti memang belum maksimal berarti ya Pak? Ya, quote-unquote smartnya tadi menjadi tidak smart ya. Oke, menjadi tidak smart ya. Jadi kurang cerdas. Oke, Pak. Lanjut. Jadi kan di sini tuh ada dua istilah ya. Jadi ada smart dan ada presisi. Sebenarnya menjadi pertanyaan dari Eksi sendiri sih. Apakah kalau sudah menggunakan smart itu belum tentu presisi? Atau bagaimana nih perbedaan antara smart dan presisi ini gitu, Pak? Ya kalau saya memahaminya sederhana aja ya. Kalau presisi kan sesuai dengan istilahnya presisi ya, akurat ya. Kalau smart itu tadi sudah ada unsur akurat dan sesuai kebutuhan. Kan akurat belum tentu sesuai kebutuhan. Ya kan? Diberikan satu gayung, akurat betul satu gayung dia, tapi belum tentu butuhnya satu gayung. Ya. Meskipun bisa juga presisi diartikan sesuai dengan kebutuhan, jadi persis seperti yang dibutuhkan, bisa saja. Nah, kemudian jadi kalau smart ya lebih cerdas ya, artinya lebih sesuai dengan kebutuhan, terus kemudian lebih mudah dikendalikan, ya. Kemudian lebih sesuai dengan dinamika lokasi yang spesifik, ya. Kemudian lebih lebih cocok untuk tanaman, itu udah ada bisa diintegrasikan dengan kebutuhan lain ya, faktor lain.
apakah nutrisi, apakah pengendalian hama dan penyakit ya. Oke. Berarti smart dan presis ini tuh nggak bisa dipisahkan ya Pak ya, mereka Ya, harus selalu bersatu biar akurat dan sesuai kebutuhan. ya saya lebih menggunakan istilah irigasi cerdas lah. Irigasi cerdas, iya benar-benar. Oke, berarti kalau irigasi cerdas itu ya sudah pasti akurat dan sesuai Ya. kebutuhan gitu ya Pak ya? Ya, harus akurat dulu baru Ya, dia akurat dulu. cerdas ya. Nah, oke. Tadi kan kita sudah membahas tentang smart and precision irrigation. Terus Pak, kalau dari segi kelebihannya juga tadi sudah disampaikan lah ya. Smart and precision irrigation ini ya dibutuhkan ya agar irigasi itu sesuai dengan yang kita butuhkan, dan juga keakuratannya gitu, tidak berlebih dan tidak juga kurang. Jadi kalau setiap kelebihan juga pasti ada kekurangan gitu ya Pak ya. Kalau untuk kekurangan itu sendiri apa menurut Bapak? Ya, mungkin saya ingin sebelum ke kekurangan itu ya, ingin menggarisbawahi tadi tentang kelebihan ya. Karena ini menurut saya satu tantangan masa depan ya. Jadi ada moto ya, save water, save energy, save money ya. Jadi kalau kita bisa menghemat air, apalagi dengan teknologi vertigasi, berarti kita juga menghemat fertilizer, kita menghemat energi, dan kita menghemat biaya. Iya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keterkaitannya dengan produksi. Ya. Jadi ke depan air memang harus kita ukur dengan water productivity, ya, tidak sekedar air itu terkonsumsi ya secara efisien, tapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang produksi yang lebih tinggi ya. Nah, untuk bukan kelemahan barangkali ya, hambatan ya, saya pikir ya. Jadi begini, dari segi prasarana ya, untuk irigasi curah, irigasi tetes itu saya pikir sangat prospektif ya untuk bisa kita kembangkan menjadi smart irrigation atau irigasi cerdas, karena memang kan sistem jaringannya itu kan perpipaan ya. Jadi pengaturan dan pengukuran itu bisa dilakukan dengan lebih mudah ya. Beda dengan irigasi permukaan yang open channel, yang saluran terbuka ya, ini tentu memerlukan teknologi yang berbeda ya, khususnya untuk pengaturan pintu-pintu air. Nah, jadi saya pikir salah satu kendalanya adalah pertama tadi infrastruktur irigasi, khususnya yang berupa saluran terbuka ya, kemudian pintu-pintu air di box bagi. Nah, ini tentu tidak semudah ya mengatur irigasi permukaan dengan pipa, dengan valve gitu. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, untuk irigasi yang diperuntukkan untuk petani masyarakat luas ya, ini juga saya pikir tidak mudah ya. Tidak mudah karena beda dengan perusahaan besar ya. Kalau perusahaan besar kan satu pintu itu untuk dirinya sendiri ya, misalnya satu pintu melayani 20 hektar. 20 hektar itu kan under management dia, one management. Jadi tidak ada yang sulit. Bagaimana misalnya mengatur jadwal tanam, bagaimana mengatur petakan-petakan tanam, itu kan otoritas dia. Nah, untuk irigasi petani tentu tidak semudah itu. Dan ini yang tadi saya sebutkan 7 juta hektar lebih itu seperti ini kondisinya. Jadi diatur melalui satu box bagi yang dilengkapi dengan pintu, di mana satu pintu boleh jadi ada 10 hektar yang mungkin miliknya 20 petani. Satu pintu ada yang mungkin 50 hektar, mungkin miliknya 100 petani. Nah, sehingga persoalannya adalah menurut saya adalah konsolidasi. Bukan konsolidasi sawahnya, tapi konsolidasi
manajemen usaha tadi. Ya. Bisakah kita mengatur satu pintu tadi untuk sekian banyak petani? Itu persoalannya. Selama masih masing-masing maunya sendiri, tanam sendiri, tidak bisa di manage ya, tidak bisa dikoordinir, tidak bisa dikonsolidasi, ya maka tentu sesuatu yang hampir tidak mungkin kita bisa menerapkan smart irrigation ataupun irigasi cerdas di situ. Cerdas. Baik Pak. Berarti apakah bisa disimpulkan bahwa smart and precision irrigation itu sebenarnya adalah jawaban dari permasalahan irigasi di Indonesia selama ini, Pak? Iya, menurut saya ada dua tantangan kita ya ke depan, yaitu bagaimana tiga tantangan ke depan. Jadi bagaimana meningkatkan efisiensi, ya, kemudian bagaimana meningkatkan water productivity, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana bisa sustain. Tiga itu. Ini yang menurut saya menjadi tantangan kita semua ya. Itu tidak saja untuk petani masyarakat luas, tapi juga untuk para investor yang melakukan investasi ya di bangunan irigasi. Ya. Oke, kita dari tadi kan sudah berbicara tentang smart and precision irrigation itu sendiri, tantangannya, hambatannya, kelebihannya gitu Pak. Kalau secara real di lapangan gitu Pak, Bapak bisa berikan contoh mungkin di mana sih smart and precision irrigation ini sudah diterapkan, atau mungkin di IPB sendiri sudah diterapkan, kalau memangnya sudah di mana gitu Pak? Iya, jadi untuk irigasi tetes saya pikir sudah banyak ya. Iya. Sudah banyak di Jabodetabek ini, barangkali hampir semua sudah menerapkan itu, karena kan teknologinya kan bisa dibeli dengan harga yang tidak mahal. Iya. Tidak mahal. Jadi selama yang mahal kan infrastruktur irigasinya. Dan kalau mengupgrade itu menjadi smart irrigation, saya pikir peralatan yang diperlukan juga tidak memerlukan biaya yang sebesar infrastrukturnya itu. Ya. Saya pikir sudah banyak. Nah, hanya memang tadi ya boleh jadi uniformity dari yang infrastruktur yang terpasang tadi mungkin belum memenuhi syarat lah ya. Kalau irigasi tetes kan itu paling tidak 95%. Apanya nih Pak? Uniformity-nya. Ya. Nah, boleh jadi mungkin masih belum mencapai sebesar itu, tapi kemudian sudah dibuat smart gitu. Boleh jadi itu. Oke. Kalau di PB sendiri nih Pak, itu sudah diaplikasikan di mana gitu Pak? Mungkin Sobat Tani yang menonton ini digital kita episode kali ini tuh penasaran dan ingin berkunjung gitu ke IPB dan belajar mungkin di mana dan bisa dijadikan contoh yang mereka terapkan di tempat mereka itu gimana kalau di IPB? Di ADS ya, saya pikir sudah menerapkan itu. Kemudian ADS itu apa Pak? ADS itu Agribusiness Development Station. Oke. Mohon maaf kalau saya mengenalnya ADS saja gitu. Itu mungkin bisa dijelaskan tempat apa greenhouse di IPB? Ada greenhouse di Desa Cikarawang itu ya, sebagai percontohan sekaligus sebagai prasarana untuk mendidik ya, melatih petani ya, plasma yang dibina oleh IPB. Dibina oleh IPB. Jadi kalau misalnya untuk penelitian, tempat-tempat penelitian itu saya pikir beberapa kelompok dosen juga sudah mengembangkan, baik di SIL ada itu Pak Satyanto dan kawan-kawan, kemudian di FMIPA juga ada teman-teman yang mengembangkan
automatic weather station ya, yang tadi saya sampaikan Oke. itu sensor untuk sensor climate ya, Iya. sensor cuaca itu saya pikir tim Sudah di FMIPA itu juga mengembangkan dan itu saya pikir sudah diaplikasikan di berbagai lokasi. Oke. Ya. Kemudian hutan tanaman industri ini sudah mulai, terutama di pembibitan ya, karena tadi sebetulnya kan yang penting adalah infrastruktur irigasinya sudah terbangun. Iya. Nah, bagi perusahaan ataupun siapapun yang sudah memiliki itu, kalau dia mau mengupgrade menjadi smart irrigation, tinggal menambah tadi sensor dan sistem kendali. Oke. Dan itu tidak mahal. Oke. Berarti kalau seandainya ingin mengembangkan suatu pertanian, terutama bisa smart farming Ya. ataupun smart irrigation, itu kurang lebih budgetnya itu berapa, Pak? Kalau untuk ini? Kalau untuk greenhouse mungkin tidak lebih dari 20 juta ya. Oke, Ya. lebih dari 20 juta. Oke, begitu ya, sahabat tani. Oke, semoga melalui smart and precision irrigation ini bisa menjawab pertanyaan ataupun permasalahan yang ada di Sobat Tani di Indonesia yang menonton Digitalk episode kali ini. Dan tentunya smart and precision irrigation ini tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya. Harus Ya. ada kolaborasi antara pemerintah, stakeholder, pihak akademisi, pihak swasta juga tentunya. Nah, sebelum diakhiri, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement untuk Digitalk kita episode kali ini. Baik, Mbak Aksi. Jadi seperti tadi saya sampaikan, ada tiga tantangan kita ya di masa mendatang. Yang pertama adalah bisakah kita meningkatkan efisiensi irigasi, mulai dari penyaluran, distribusi, aplikasi. Ya. Ini penting karena jangan sampai pengembangan sumber air yang sudah terutama dilakukan oleh pemerintah ini tidak digunakan ya secara optimal. Dan yang kedua adalah sanggupkah kita meningkatkan produktivitas air, water productivity. Jadi ini saya pikir indikator mungkin baru ya bagi masyarakat ataupun pemerintah. Tapi saya melihat indikator produktivitas air ini menjadi sangat penting supaya kita bisa menilai ya sejauh mana sejumlah air itu menghasilkan satu produk, khususnya produk pertanian ya tertentu. Tentu harapan kita semakin hari produktivitas ini semakin tinggi. Ya, semakin tinggi unit produksinya maupun semakin tinggi nilai produksinya. Ya. Nah, tantangan yang ketiga adalah sustainability. Jadi keberlanjutan. Ya, karena tentu kita tidak mungkin mengharapkan pemerintah selalu mendanai, ya, mendanai terutama jaringan-jaringan irigasi yang kemudian diperuntukkan masyarakat luas. Ya. Nah, saya mempunyai semacam hipotesa gitu ya. Kalau satu kawasan atau daerah irigasi itu kemudian bisa dilakukan satu unit usaha tani ataupun agribisnis yang kemudian bisa mendanai biaya irigasi, maka ini satu harapan untuk sustain. Okay. Tapi kalau biaya irigasi ya itu tidak bisa ya, atau tidak mampu didanai oleh unit usaha tani itu, baik melalui iuran irigasi ataupun bentuk-bentuk yang lain, maka ini tentu sulit mengharapkan keberlanjutan dari infrastruktur ini. Ya. Nah, oleh karenanya saya dan teman-teman ini sedang
meramu ya, Hmm. meramu satu konsep yang kami sebut sebagai ikon tani. Ikon tani. Jadi ikon tani itu singkatan dari irigasi untuk konsolidasi usaha tani. Mantap. Jadi kami berharap nanti petani-petani yang terhimpun tadi dalam P3A, dalam perkumpulan petani pemakaian air yang notabene bernasib sama ya dalam kaitannya dengan air irigasi, karena pintunya sama, karena kerannya sama, karena pipanya sama. Nah ini tentu kan boleh diandalkan untuk menjadi alat pemersatu. Jadi alat untuk pemersatu konsolidasi usaha tani tadi. Nah, harapan kami dalam konsep itu petani bisa lebih mudah untuk mengatur dalam satu blok tanam, misalnya apakah 10 hektar, apakah 50 hektar ya. Yang dengan demikian mekanisasi bisa dilakukan dengan lebih baik ya. Kemudian penentuan jadwal tanam bisa dilakukan dengan lebih terencana. Kemudian aplikasi pupuk ya, pengendalian hama dan penyakit, penggunaan benih, dan barangkali banyak inovasi IPB yang bisa nanti diterapkan di sana secara terintegrasi. Nah, dengan demikian tadi tidak saja air itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tapi juga bagaimana inovasi yang sudah dihasilkan oleh IPB ini bisa kemudian diaplikasikan oleh petani ya melalui usaha tani yang terkonsolidasi tadi. Itu mimpi saya dan teman-teman. Siap. Kita menunggu terwujudnya mimpi Bapak ini. Amin. Di tahun 2000 sekian. Mungkin tahun ini gitu. Oke, amin. Semoga tahun ini 2022 ya Pak. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih Bapak Prastawa sudah hadir di Digitalk episode kali ini, memberikan insight kepada kita, kepada sobat tani yang ada di rumah mengenai smart and precision irrigation. Dan terima kasih juga kepada sobat tani yang sudah menonton Digitalk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube Tani Center IPB. Saya Isyana Aristika, pamit undur diri. Tetap semangat dan memilih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.